Makanya kita nggak boleh sombong atas kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Nggak boleh sombong dalam ibadah. Kita bisa sholat tahajud setiap jam 2, 8 salam, sholat taubat, sholat tasbih, kemudian kita membaca istighfar, kemudian kita membaca tasbih, kemudian kita membaca sholawat. Jangan sombong, karena itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita pakar dalam mentakwil mimpi, jangan sombong. Oh kan, terjadi kan, betul kan apa yang aku takwilkan. Makanya hati-hati kalau bicara sama aku. Jangan sombong. Termasuk juga yang hafal Quran, jangan sombong. Karena hafalan itu hanya titipan, hanya amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sombong diambil sama Allah, hilang sudah hafalannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadina wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawli mubda'an bi tabaraka alhamdul minatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan min dhanbi wa hajj arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimullah yumallu sama'uhu
عند جهل فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yusuf 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح الكلمة أما أحد كما ربه أخر وأما أحسن فيسلب فتأكله طير من رأسه وقضي الأمر الذين فيه لا يخافون.
tazra'una Sadaqallahul azim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yugathun nasu wa fihi ya'shirun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam, lilladzi dhanna annahu najin minhuma, lilladzi kepada orang yang dhanna dan yang diyakini oleh Kanjeng Nabi Yusuf, annahu sesungguhnya orang itu najin selamat, minhuma dari keduanya. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini berkata kepada orang yang diyakini oleh Kanjeng Nabi Yusuf bahwa orang ini selamat di antara dua orang yang dihukum, antara Nabwah dan Mijlas. Siapa? Nabwah. Apa kata Kanjeng Nabi Yusuf kepada Nabwah ini? Uzkurni inda rabbik, ingatkan aku, ceritakan tentang aku, inda rabbik, kepada tuannya engkau, kepada rajamu. Jangan lupakan aku ya. Ceritakan tentang aku kepada tuanmu, kata Kanjeng Nabi Yusuf kepada Nabwah. Namun apa yang terjadi? Fa'ansahu syaiton, maka melupakan orang yang selamat tadi, yaitu Nabwah, asyaiton, yaitu setan, dzikra rabbihi, untuk mengingatkan tentang Yusuf kepada tuannya. Apa akibatnya? Falabitha fis sijni, maka Kanjeng Nabi Yusuf tetap berada di dalam penjara bid'ah sinin, sampai beberapa tahun. Jadi ini luar biasa, ini pelajaran yang luar biasa. Jangan sampai kita sebagai manusia menggantungkan diri kita kepada sesama manusia, ya. Gantungkan diri kita kepada Allah, karena Allah tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat bergantung. Jangan menggantungkan diri kita kepada sesama manusia. Banyak kecewanya, ya. Jadi jangan sampai kita menggantungkan diri, menggantungkan kehidupan kita, ngempeng terus sama orang tuanya, akhirnya akan kecewa. Banyak kejadian orang kaya, orang yang sukses awalnya, orang tuanya sukses, namun karena kelewatan mencintai anaknya, sehingga anaknya tidak dididik untuk menjadi anak yang mandiri, akhirnya akan mengakibatkan kekecewaan. Didiklah anak-anak kita agar menjadi anak yang mandiri. Didiklah anak kita, jangan sampai anak kita menjadi anak yang embok-embokan, anak yang bapak-bapakan, dikit-dikit embok, dikit-dikit bapak, ya. Didiklah anak kita menjadi anak yang mandiri, yang berdiri tegap di atas kakinya sendiri, ya. Support anak-anak kita, support mentalnya biar menjadi mental yang kuat, support pendidikannya biar menjadi anak yang cerdas. Support. Orang tua hanya bisa mendoakan dan mensupport,
Makanya kalian sebagai orang tua nantinya, bagi anak-anak kalian, jangan didik anak kalian dengan kemanjaan. Bangunkan anak-anaknya tatkala sholat subuh. Tatkala sholat subuh dibangunkan, apalagi bisa membangunkan anaknya jam 2, jam 3 untuk melakukan tahajud di sepertiga malam. Didiklah anak kita dengan jangan membiarkan mereka menjadi anak yang manja. Didiklah mereka menjadi anak yang kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat akalnya, yang berakibat suatu saat tatkala mereka dewasa akan kuat pula ekonominya. Wa qala al-malik inni, setelah beberapa lama, setelah Nabwah ini sudah dibebaskan dari penjara dan teman sepenjaranya yang namanya Mijlas sudah diberi hukuman salib, disalib oleh raja, berlangsunglah kehidupan Nabwah seperti biasanya sebagai pelayan minuman di kerajaan. Wa qala al-maliku, dan berkata Malik, raja siapa? Raja Rayyan Al-Walid. Raja Rayyan Al-Walid ini berkata di sebuah kesempatan ini, sesungguhnya aku melihat aku dalam mimpiku sab'ah baqaratin simanin. Aku melihat dalam mimpiku tadi malam ada 7 bakor, ada 7 sapi simanin yang gemuk-gemuk, sapinya gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna, akan tetapi dalam mimpiku itu dimakannya sapi yang 7 yang gemuk-gemuk itu sab'un ijafun, oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Hati-hati yang gemuk ya. Ini mimpinya Raja Rayyan. Dia bermimpi bahwasanya dia dalam mimpinya melihat ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Itu yang dilihat dalam mimpinya. Dan wasab'a sumbulatin khudrin, dan dia juga melihat dalam mimpinya ada 7 tangkai khudrin yang hijau. Wa uhara, dan yang lainnya 7 tangkai yang lainnya ya bisatin kering. Jadi dalam mimpinya Raja Rayyan ini melihat 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Dan juga Raja Rayyan ini melihat dalam mimpinya ada 7 tangkai gandum yang hijau, dan yang lainnya, yang 7 lainnya ada tangkai gandum yang kering. Kemudian Raja Rayyan ini mengumpulkan ahli-ahli tafsir, ahli-ahli takwil mimpi, yang pakar dalam bidang mimpi. Ya ayyuhal mala'u aftuni, wahai para pembesar-pembesarku, wahai para ahli-ahli dalam mentakwil mimpi. Anggaplah dukun-dukun ya. Ahli-ahli dalam mentakwil mimpi. Aftuni, beri fatwa kepadaku, jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku fi ru'yaya, apa yang ada di dalam mimpiku itu. In kuntum, jikalau kalian lirru'ya, pakar dalam melihat mimpi, ta'burun, maka takbirlah, maka takwilkanlah kalau kalian mengetahui. Pakar-pakar apa namanya, mentakwil mimpi, paranormal, mengumpulkan paranormal
mengumpulkan kiai-kiai yang pakar dalam mentakwil mimpi. Namun apa yang terjadi? Apa jawaban dari pakar-pakar ini? Qalu, berkata para pakar-pakar mimpi ini, adghasu, kosong ahlamin, mimpi itu mimpi kosong raja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin, dan tidaklah kami nih pakar mimpi nih, pakar dalam menafsirkan mimpi, ditakwil dengan takwil ahlam mimpi engkau bi alimin, dengan pengetahuan kami. Kami tidak mampu mentakwil mimpinya engkau dengan pengetahuan kami. Inilah rancangannya Allah. Inilah rencananya Allah. Biasanya pakar dalam mentakwil mimpi, namun tatkala ditanya oleh raja pada suatu kesempatan, para takwil mimpi ini tidak bisa mentakwil mimpi. Karena Allah ingin mengarahkan nantinya raja ini kepada kanjeng Nabi Yusuf. Karena kelebihan kanjeng Nabi Yusuf ini diberi mukjizat oleh Allah dapat mentakwil mimpinya. Kita boleh berencananya, kita berencana boleh, kalian berencana boleh, namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita boleh mempunyai rencana, namun rencananya Allah yang pasti terjadi. Biasanya ini pakar dalam mentakwil mimpi, pakar dalam menafsirkan mimpi kok dilalah zong, nggak bisa menafsirkan mimpinya raja, mengecewakan. Ya, itulah kalau Allah menginginkan. Makanya kita nggak boleh sombong atas kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Nggak boleh sombong dalam ibadah. Kita bisa sholat tahajud setiap jam 2, 8 salam, sholat taubat, sholat tasbih, kemudian kita membaca istighfar, kemudian kita membaca tasbih, kemudian kita membaca sholawat. Jangan sombong, karena itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita pakar dalam mentakwil mimpi, jangan sombong. Oh kan, terjadi kan, betul kan apa yang aku takwilkan. Makanya hati-hati kalau bicara sama aku. Jangan sombong. Termasuk juga yang hafal Quran, jangan sombong. Karena hafalan itu hanya titipan, hanya amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sombong diambil sama Allah, hilang sudah hafalannya ya. Wa qala alladziina naja minhuma, dan berkata, jadi pas tatkala dipanggil oleh raja ini pembesar-pembesar, para pakar-pakar tafsir mimpi ini, pelayan yang tugasnya memberikan minuman, melayani minuman, mendengar nih percakapan antara raja dengan para pembesar-pembesarnya itu. Terus berkata, wa qala alladziina naja minhuma, dan berkata orang yang naja, yang selamat minhuma dari keduanya, yaitu yang bernama Najwa ini, berkata dia, apa namanya, nyeletuk. Jadi pas kala ada orang sedang kebingungan, nggak bisa menafsirkan mimpi, kemudian dia nyeletuk, waddakaro, dan dia ingat, ba'da ummatin, setelah beberapa waktu baru dia ingat, aku unabbiukum, akan memberikan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian bitakwilihi, tentang takwil mimpi itu, mimpinya raja itu. Fa'arsilun, maka utuslah aku. Jadi setelah mendengar pembicaraan, percakapan para pembesar-pembesar bahwa mereka sudah tidak sanggup menakwil mimpinya sang raja, nyeletuk ini,
Aku ingat beberapa waktu yang lalu suatu orang yang memang pakar dalam mentakwil mimpi. Nanti aku akan sampaikan kepada kalian apa arti mimpi raja itu. Oleh sebab itu fa'arsilun, maka utuslah aku. Utus kemana? Ke penjara. Diutuslah ke penjara, diizinkan ini. Nabwah ini diizinkan ke penjara. Kemudian yang dituju adalah Kanjeng Nabi Yusuf. Bertemu nih dengan Kanjeng Nabi Yusuf. Kemudian Nabwah ini berkata kepada Kanjeng Nabi Yusuf, Yusuf, wahai Kanjeng Nabi Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang selalu berkata jujur, berkata benar dalam mentakwilkan mimpi benar. Kemarin aku ditakwil bahwa aku akan selamat dan akan tetap menjadi pelayannya raja dalam hal minuman. Sedangkan temanku Mijlas, dia tidak selamat, dia akan disalib oleh raja, kemudian kepalanya dipatuk oleh burung. Bener, nggak salah belas. Apa kata Nabwah ini kepada Kanjeng Nabi Yusuf? Aftina, berilah fatwa kepada kami, saya diutus nih oleh pembesar-pembesar raja. Aftina, maka beri penjelasan kepada kami, beri fatwa kepada kami tentang mimpinya raja, yang mana di dalam mimpinya raja ini sab'i baqaratin, ada 7 bakor, ada 7 sapi simanin yang gemuk, yaquluhunna sab'un ijafun, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan bukan cuma itu, ada lagi wa sab'i sumbulatin khudrin, dan juga raja itu melihat di dalam mimpinya ada 7 tangkai yang hijau, sedangkan yang lainnya 7 tangkai lainnya ya bisa kering. La'ali, sungguh agar aku arji'u, kembali ilan nas, kepada orang-orang, kepada pembesar-pembesar raja itu yang ahli takwil mimpi itu, la'allahum ya'lamun, agar mereka nantinya mengetahui apa takwil dari mimpi itu. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Yusuf, tazra'un, tetaplah bercocok tanam kalian, menanamlah kalian, sab'a sinin, selama 7 tahun, da'aban, seperti biasanya. Jadi tetap bercocok tanamlah kalian, bercocok tanam gandum, kalau di Indonesia padi, selama 7 tahun lamanya seperti biasanya. Namun ingat, fama hasadtum, maka tatkala kalian panen, kalian menuai kalian, fadruhu fi sumbulihi, maka biarkanlah gandum itu fi sumbulihi, berada di dalam tangkainya. Jadi kalau di Indonesia setelah panen tuh padi itu nggak usah diselep, nggak usah dipisahkan dari tangkainya, tetap berada di dalam tangkainya. Habis dipanen, dianyih, terus ditaruh di lumbung padi biasanya, ya, di dapur, di atas dikasih lumbung. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit dari apa ta'kulun yang kalian makan. Jadi bolehlah ambil sedikit untuk buat dimakan, ya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik, kemudian akan datang min ba'di dzalik, dari setelah itu, sab'un sidadun, 7 tahun sidadun yang keras, panceklik, kekeringan. Yakulna, yang akan memakan, yang akan menghabiskan ma qaddamtum, apa-apa yang kalian sediakan, lahunna, untuk mereka, illa qalilan mimma tuhsinun,
kecuali sedikit dari bibit itu yang kalian simpan untuk bibit selanjutnya. Jadi ditafsirkan oleh Kanjeng Nabi Yusuf ini, sampaikan kepada pembesar-pembesar raja, sampaikan kepada raja bahwa tetap bercocok tanam selama 7 tahun lamanya seperti biasa. Maka kemudian setelah panen, biarkanlah biji-bijinya itu melekat pada tangkainya, berada di dalam tangkainya, ya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sebagian kecil sedikit saja yang kalian makan. Jadi tatkala disampaikanlah mimpi ini, maka takwil dari mimpi Kanjeng Nabi Yusuf itu menyarankan kepada nafkah ini untuk disampaikan kepada pembesar-pembesarnya raja, bahwa mereka diperintahkan untuk bercocok tanam selama 7 tahun lamanya seperti biasa. Namun tatkala panen jangan langsung dimakan semua, tapi biarkan panenan itu berada di dalam tangkainya. Jadi setiap tahun bisa diambil sedikit-sedikit, setiap bulan untuk makan. Jangan langsung dihabiskan atau dijual, jangan. Tapi disimpan di dalam gudang. Kalau dulu, zaman dulu ada lumbung padi. Kalau di sana mungkin lumbung gandum, ya. Karena apa? Karena suatu saat akan datang masa panceklik, masa kekeringan, yang nantinya akan menghabiskan, akan memakan. Masa panceklik itu hasil dari yang 7 tahun akan dihabiskan juga dalam 7 tahun. Habis, gak tersisa kecuali illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit mimma dari apa itu, gandum itu yang disimpan untuk bibit selanjutnya, ya. Jadi 7 berarti 14 tahun. Jadi masa suburnya itu 7 tahun, ya. Kemudian masa pancekliknya, masa kekeringannya 7 tahun. Jadi 7 tahun masa subur dilambangkan dengan apa? Dengan sapi, ya. Terus sapi yang 7 tahun ini yang gemuk-gemuk itu, sapi yang 7 yang gemuk-gemuk itu dilambangkan dengan 7 tahun masa subur, akan dimakan habis oleh 7 sapi yang kurus-kurus, maksudnya akan dimakan habis pada 7 tahun masa panceklik, masa kekeringan, gitu ya, paham ya? Tsumma ya'ti min ba'di dzalik amun, kemudian akan datang setelah itu, setelah 14 tahun, berarti tahun yang ke-15. Amun, tahun, fihi, di dalamnya, yughadun nas, akan turun gas itu hujan dari langit untuk manusia, untuk penduduk. Wa fihi, yang mana di dalamnya yaksirun, akan ada aktivitas memeras anggur lagi, berarti akan normal seperti sedia kala, ya. Inilah takwil mimpi dari Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Jadi kalau ingin sukses memang harus berdarah-darah terlebih dahulu, ya. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini sudah dirancang oleh Allah, akan dijadikan seorang raja, dirancang oleh Allah. Mulai dari kecil udah disengiti oleh saudara-saudaranya, ya. Kemudian dibuang, kemudian dijual, ditemukan orang kemudian dijual, diambil anak angkat, kemudian difitnah sehingga masuk penjara, ya. Setelah masuk penjara, Kanjeng Nabi Yusuf ini bergantung pada temannya yang keluar, yang 3 hari kemudian keluar dari penjara itu. Namun ketergantungan pada manusia kebanyakan mengecewakan, ya. Makanya jangan bergantung pada manusia, bergantunglah hanya kepada
Allah, biar Allah yang mengaturnya, ya. Kemudian setelah bergantung kepada manusia, kecewalah Kanjeng Nabi Yusuf beberapa tahun lamanya. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun, bahkan ada yang bilang belasan tahun Kanjeng Nabi Yusuf berada di penjara, ya. Memang kita harus berada di penjara, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengandung dosa, memenjarakan diri kita, memenjarakan hawa nafsu kita, ya. Kalau sampean bisa memenjarakan hawa nafsunya, kuat mentalnya nantinya. Jangan boros dalam hidup, hemat, itu penjara itu. Kalian mampu untuk beli HP yang harganya 15 juta mampu, tapi karena kalian hemat cukup beli HP yang harganya 5 juta, ya. Kemahalan 1 juta, ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa dibuat alat komunikasi. Kalau HP-nya error juga menghambat dalam komunikasi, diganti Mas, ya. Biar kalau ditelepon langsung nyambung, ya. Inilah yang bisa kita petik dari pelajaran dari kisah Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk mencapai kesuksesan kita harus berjuang sungguh-sungguh, bahkan di dalamnya ada pengorbanan, di penjaranya, hatinya di penjara, cintanya di penjara, nafsunya di penjara, ya. Kalau belum waktunya, ya. Sekarang banyak kebablasannya, kebablasan banyak, katanya cinta tapi memperkosa atas nama cintanya banyak di kalangan mahasiswi. Setelah dirata-rata, hasil survei membuktikan 80% mahasiswi sudah tidak berawan lagi. Itu namanya pemerkosaan atas nama cinta. Banyak korban-korban. Makanya mahasiswi, khususnya para mahasiswi harus berhati-hati. Jangan sampai kalian kena menjadi korban dari pemerkosaan atas nama cintanya. Pemerkosaan atas nama cinta, yang rugi yang perempuan, yang wanita, ya. Banyak kejadiannya. Ingin membuktikan cintanya, nyewa hotel, nyewa villa. Kapan itu? Pada tahun baru, malam tahun barunya. Bermesra-mesraan di villa, katanya ingin membuktikan bahwa cinta. Akhirnya menerobos si gawang wanita, ya. Itulah pemerkosaan atas nama cinta. Nggak ada namanya cinta kecuali melewati pintu pernikahan, ya. Tidak ada namanya cinta kecuali melewati pintu pernikahan. Nggak ada yang namanya pacaran kecuali melewati pintu pernikahan, ya. Jangan sampai mengatasnamakan cinta, toh ternyata di balik itu ada niatan memperkosa. Itu namanya pemerkosaan atas nama cinta, ya. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, selamat dunia akhirat, penjarakan diri kita, penjarakan hawa nafsu kita. Jangan dibiarkan bebas melenggak-lenggok menuruti ajakan dari hawa nafsu kita. Makanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mana di dalamnya ada peperangan, ada jihad atas nama cinta, ya. Jihad atas nama cinta, ya. Jangan sampai kita kalah. Yaitu akan memasuki suatu bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya ada jihad, ada peperangan
atas nama cinta, yaitu peperangan melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Kita harus menang ya. Karena kita sudah di drill, sudah di privat semenjak dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban ya. Kita harus menang ya. Rajab tadi apa maknanya? Sholat berjamaah ya. Sya'ban adalah kesabaran. Dengan dua modal kesabaran dan sholat, kita akan dimenangkan oleh Allah minal aidin wal faizin. Kita akan menjadi orang yang kembali fitrah, dan kita akan menjadi orang yang menang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.